Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita berkat yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati. Bahkan menjadi pertolongan bagi kita untuk melakukan banyak perkara sepanjang hari ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mengawali pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita setiap orang-orang percaya. Biarlah apa yang kita pelajari, kita pahami, itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Surga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah kami yang setia, memberkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan anugerah yang baru yang dapat kami nikmati, bahkan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami, menolong kami, memimpin, menuntun kami, melakukan segala hal seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui laku hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Sakaria. Kitab Sakaria pasal yang keempat ayat 1 hingga ke-14. Sakaria 4 ayat 1 hingga ke-14. LAI berikan judul di sana, penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun. Demikian firman Tuhan. Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai ke 14. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan,
tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicara aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa artinya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah mulai dari perkara kecil. Mulai dari perkara kecil. Seorang pemuda berasal dari kota Philadelphia, Amerika Serikat. Dia ketika pulang dari tempat dia bersekolah dengan jalan kaki sampai ke rumah, dia melihat di sepanjang perjalanan dari sekolah sampai ke rumah ada banyak tunawisma pada saat itu yang tinggal hidup, tidur, makan di emperan jalan, di tepi jalan itu. Padahal hari-hari itu adalah menjelang musim dingin. Pemuda ini menjadi risau, pemuda ini menjadi khawatir. Banyak tunawisma tinggal di luar rumah, hanya tinggal di emperan tepi jalan, tanpa ada selimut yang menghangatkan mereka, makanan yang cukup untuk mereka. Pemuda ini berpikir, wah harus lakukan apa ya? Mereka akan kedinginan, mereka akan kelaparan, mereka akan kehausan. Bagaimana mereka dapat tinggal di tempat yang layak untuk mereka? Ada banyak pikiran dan ada banyak hal yang ingin dia kerjakan, tapi dia sadar bahwa terbatas. Yang dia ingat adalah ini menjelang musim dingin, mereka perlu kehangatan. Maka pemuda ini kemudian dia teringat dia punya selimut. Dia mencari di lemari, ada beberapa selimut yang dia miliki. Tapi ada banyak, selimutku kurang. Maka pemuda ini tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada para gelandangan tunawisma itu yang terancam kedinginan, untuk kemudian pemuda ini akan memberikan selimut. Tapi selimutku terbatas jumlahnya. Apa yang harus aku lakukan? Pemuda ini kemudian dia mendatangi rumah demi rumah tetangga dia yang dekat dengan rumahnya, untuk kemudian memberitahukan kepada mereka, ini loh ada tunawisma gelandangan di sekitar kita.
Mereka terancam kedinginan. Punya enggak selimut yang tidak digunakan untuk mereka? Beberapa tetangga bahkan kemudian memberikan selimut. Satu rumah demi satu rumah pemuda ini datang menyampaikan kerinduan hatinya, dan banyak kemudian orang-orang yang kemudian menyumbangkan selimut untuk para gelandangan ini. Pemuda ini kemudian membagikannya kepada para tunawisma ini. Dan apa yang dilakukan pemuda ini kemudian dilihat orang-orang di sekitar situ, di sekitar tempat dia tinggal. Bahkan ada orang-orang yang lewat jalan tersebut ketika melihat apa yang dilakukan pemuda ini. Dia tergerak untuk mendukung pelayanan pemuda ini. Menjadi kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi satu yayasan pelayanan sosial bagi para gelandangan pada saat sekarang ini. Tindakan yang sederhana, mulai dari perkara kecil, ingin memberikan selimut supaya para gelandangan tunawisma itu menerima kehangatan, berkembang bukan saja mencukupi kebutuhan selimut. Ada makanan, ada minuman, ada obat-obatan, bahkan ada rumah singgah yang kemudian dibangun melalui pergerakan anak pemuda yang sederhana ini. Mulai dari perkara kecil yang Tuhan percayakan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, berkembang dan berhasil menggerakkan banyak orang mengambil bagian di dalamnya. Bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Sakaria tadi, Tuhan berikan satu penglihatan kepada Sakaria. Bagaimana setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan, dan saat itu Zerubabel yang memerintah, dia kemudian berusaha untuk mendirikan bait Allah. Zerubabel sudah membangun pondasi untuk pembangunan rumah Allah, bait Allah. Tapi orang-orang di sana mentertawakan ketika orang-orang Israel kemudian membangun bait Allah di atasnya. Mereka membawa batu-batu untuk dibangun menjadi bait Allah yang indah. Apa yang mereka kerjakan oleh Zerubabel ini dihina oleh banyak orang. Ini tidak semegah sehebat bait Allah yang dibangun oleh Salomo yang berlapiskan emas. Ini hanya batu. Batu-batu alam. Tapi Tuhan menyertai apa yang dikerjakan oleh Zerubabel. Sejak membangun pondasi dari batu, bahkan kemudian banyak orang Israel mengambil bagian dengan membawa batu-batu itu untuk pembangunan bait Allah. Meski dihina, meski dicemooh, diejek, perkara yang sederhana, membawa batu. Beda dengan Salomo, dengan kayu-kayu yang indah, dengan segala bahan yang berlapis emas dan perak, batu-batu mulia. Apa yang dilakukan oleh Zerubabel ini sungguh sangat sederhana. Satu, mulai perkara kecil yang dikerjakan oleh Zerubabel dan bangsa-bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan. Memulai dari perkara kecil, membawa batu untuk pembangunan bait Allah. Orang-orang mencemooh. Apa bisa? Apa berhasil? Tapi Tuhan katakan, bukan karena kekuatanmu, Zerubabel. Bukan karena kehebatanmu, Zerubabel. Tapi Tuhan semesta alam yang menolong, yang membantu, yang memberikan kekuatan kepadamu untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan Tuhan akan membuat berhasil.
apa yang dilakukan oleh Zerubabel, membangun bait Allah, di mana setiap bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Prosesnya sulit karena banyak dihina, diejek, hanya melakukan perkara kecil, tidak sehebat Salomo. Tetapi Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Zerubabel ini. Ayat ke-14 dikatakan, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, apakah dalam sekitar kehidupan kita ada orang-orang yang rindu di mana mereka mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dan kita rindu untuk membantu mereka, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan melangkah. Kekuatan kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Mulailah dari perkara kecil. Apa yang ada padamu yang sederhana, itu dapat Tuhan pakai untuk kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi berhasil. Tentu kita ingat ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Yang sedikit, yang kecil, tapi Tuhan sanggup ubahkan menjadi mujizat yang sanggup mencukupi makan ribuan orang. Dari kesediaan seorang anak kecil memberikan bekalnya kepada Yesus untuk dipakai memberi makan ribuan orang. Demikian kita juga punya kekuatan yang sangat terbatas bagi kita. Tapi ketika kita digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, dipandang orang adalah satu perkara yang kecil, tetapi jikalau itu sungguh kita kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan apa yang ada pada diri kita, pemberian Tuhan pada diri kita, maka percayalah, sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang kita kerjakan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, pertolongan, berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jangan terlalu berpikir harus melakukan pekerjaan yang besar, yang wah, yang hebat. Tetapi melalui perkara yang kecil ini yang kita lakukan dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong bagi setiap kami, anak-anak-Mu, ketika kami melihat lingkungan di sekitar kami, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kami sadar sumber daya kami terbatas. Tapi hari ini kami belajar bahwa melalui perkara yang kecil, dimulai perkara yang kecil, di mana Tuhan berkati kami, menggerakkan kami, membagikan kasih Kristus yang sederhana ini. Tuhan akan membuatnya berhasil, bahkan berkembang menjadi sangat luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap kami Sobat Messenger, berikan hikmat untuk kami peka kepada kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui tindakan yang sederhana, yang kecil, kami dapat membantu mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, bahkan dapat berkembang sedemikian rupa jikalau Tuhan kehendaki menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami tidak berkecil hati meski tindakan yang kami lakukan dipandang hina, dipandang kecil, dipandang tidak berarti. Tapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan Tuhan memberkati kami, mengurapi kami untuk berkembang, melayani lebih banyak orang lagi. Kami serahkan sepanjang hari ini, setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa bersama-sama pagi hari ini, Tuhan yang menolong segala aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami. Tuhan yang menyertai sehingga kami dapat berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Segala daya usaha kami, lindungi dalam segala perjalanan kami dengan keselamatan. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, kasih Kristus itu terus kami boleh bagikan kepada mereka semua. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan dalam usia yang semakin tinggi, fisik yang semakin terbatas. Tuhan yang peliharakan kami semua, karuniakan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, sehingga dalam segala keterbatasan kami, sakit penyakit yang kami derita, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang Tuhan karuniakan, sehingga kami dapat mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami. Berdoa bagi kami yang berduka, bersedih, Tuhan hiburkan kami. Bagi kami yang kesepian, Tuhan juga akan memberikan satu penghiburan melalui puji-pujian rohani, melalui doa-doa yang dapat kami panjatkan. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, usaha pekerjaan kami, masa depan kami, studi kami, Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan karuniakan kepada kami pemulihan demi pemulihan, kekuatan untuk melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga kami, Engkau yang mengerti setiap pergumulan yang kami hadapi, relasi di antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Tuhan ikat kami dengan kasih, saling mengampuni, saling menerima. Ketika ada konflik, biarlah Tuhan berikan pemulihan kepada keluarga demi keluarga yang beribadah doa pagi hari ini. Mereka anggota keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, kerabat kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami. Mereka ada di tempat yang lain, bahkan di negara yang lain. Tuhan juga peliharakan kami semua. Ikat kami ya Tuhan dengan kasih, saling memperhatikan, saling mendoakan, sehingga meski kami terpisah, tapi Tuhan memberikan pertolongan dalam segala usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka tiap hari. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan. Kami berdoa bagi Kota Kudus, tempat di mana kami tinggal. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan. Di tengah berbagai keterbatasan situasi yang kami hadapi, Tuhan punya cara mencukupkan akan segala kebutuhan kami melalui berbagai usaha yang dapat kami kerjakan, kami lakukan. Berkati pemerintah daerah di mana kami tinggal, sehingga setiap kebijakan, setiap proyek-proyek pembangunan yang dikerjakan, yang dilakukan, itu semua Tuhan akan membuatnya berhasil, mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Gerakan Tuhan untuk gereja-gerejamu, orang-orang Kristen boleh mengambil bagian di dalam pembangunan tempat di mana kami tinggal, mendatangkan kesejahteraan di mana tempat kami tinggal, sehingga nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Itu mendatangkan satu kebaikan bagi masyarakat di mana orang-orang Kristen ini boleh Tuhan percayakan mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan.
kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah atas kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita percaya Tuhan akan menolong, memperlengkapi, bahkan mengambil bagian dalam setiap pergerakan kasih kita kepada sesama. Meski kecil, sederhana, dipandang terbatas oleh dunia ini, tetapi ketika kita melakukannya dengan hati yang penuh kasih, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita percaya Tuhan akan membuatnya berhasil, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, mulailah dari perkara kecil, kita mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.